Oke, sekarang kita membahas atau menginput data ke dalam biaya operasional dan biaya lain-lainnya. Nah, kita masih memakai contoh Cafe Betawi, usaha kita kuliner ini di periode Juni 2020 ya. Baik, di sebelah kiri, di dalam laporan ini ada dua tabel yang sebelah kiri dan tabel sebelah kanan. Yang sebelah kiri ini adalah tabel untuk mencatat setiap transaksi yang terjadi, dan tabel sebelah kanan ini adalah tabel bantu informasi akun-akun apa saja yang harus kita pilih dalam memasukkan transaksi. Seperti yang dilihat di sini ada kolom deskripsi dan tipe pembayaran. Jika kita buka panah ke bawah ini, kolom deskripsi ini ada akun-akun seperti ini ya. Langsung saja kita ke contoh ya. Tanggal 1 saya bayar gaji karyawan. Oke. Gaji karyawan dengan total 10 juta ya. Nah, maka saya masukkan 10.000 di sini ya, artinya 10 juta. Baik, sekarang deskripsinya apa? Karena saya membayar gaji, maka saya kembali ke tabel sebelah kanan ini. Bayar gaji artinya apa? Uang keluar ya. Bayar uang keluar, pembayaran gaji pegawai, ini dia ya. Deskripsinya, maka saya pilih biaya gaji, nih deskripsi. Ya, kalau saya ke ataskan seperti ini mungkin lebih jelas. Oke, sebentar, maaf. Di sini biaya gaji ya. Ya, deskripsinya biaya gaji. Ini ya. Pembayaran biaya gaji pegawai. Maka di kolom deskripsi kita harus memilih biaya gaji. Dan di kolom tipe pembayaran, maka yang harus kita pilih adalah uang yang dikeluarkan. Apakah itu kas, atau bank, atau utang ya. Baik, sekarang karena saya bayarnya pakai cash, maka saya pilih di sini biaya gaji, dan tipe pembayarannya adalah cash ya. Seperti ini ya, Bapak Ibu kalau diperhatikan. Nah, terus transaksi yang kedua di tanggal 1 juga, customer saya yang namanya si Teguh, ini sebagai contoh saja ya. Maaf kalau ada kemiripan nama. Teguh membayar hutang ya, misalnya membayar hutang. Nah, karena dengan jumlah Rp250.000, maka saya masukin 250 di sini ya, 250.000 totalnya. Kalau dia membayar hutang, berarti kita menerima uang ya, uang masuk. Berarti kita cari di tabel bantu ini harus apa di kolom deskripsi yang kita masukkan, penerimaan piutang. Nah, ini konsumen hutang ke Anda ya. Berarti uang yang kita terima, apakah itu kas atau itu bank ya. Lalu tipe pembayarannya kita pilih apa? Piutang dagang atau piutang lain-lain. Karena ini bersangkutan dengan dagang, maka kita masukkan tipe pembayarannya piutang dagang. Oke, saya masukkan di sini deskripsi piutang dagang. Saya cari di atas piutang dagang, tipe pembayarannya adalah kas ya. Kas. Oke, lanjut di transaksi berikutnya di tanggal 1 juga ya. Tanggal 1 kita bisa memilih tanggalnya seperti ini atau kita tulis saja langsung ya. Begini ya. Contoh selanjutnya, pembelian bensin, beli bensin. Oke, bensin motor operasional usaha ya. Nah, belinya 50.000 misalnya. Nah, maka di sini artinya apa kalau pembelian bensin? Artinya uang keluar ya. Nah, saya ke tabel kanan lagi, masuk ke tabel yang uang keluar, pembelian bensin. Nah, ada di sini kita lihat pembelian bensin ini ya, pembelian bensin. Lalu kita lihat deskripsinya. Di deskripsi kita harus masukin apa? Biaya bensin, tol, dan parkir ya. Di pembayarannya apa? Uang yang kita pakai apa? Kas atau pakai transfer atau hutang. Nah, kita karena membayarnya kas, pakai uang cash, maka kita pilih kas ya. Kembali lagi, deskripsinya pakai biaya bensin, tol, dan parkir, tipe pembayarannya kas. Oke, sekarang kita masukkan di sini. Oke, biaya bensin, tol, dan parkir, di tipe pembayarannya adalah kas. Oke, lanjut transaksi selanjutnya. Saya deposit, contoh aja deposit uang kas ke Bank BNI ya, sebagai contoh 10 juta juga ya, 10 juta. Artinya saya taruh di sini 10.000 ya. Nah, saya cari nih, deposit uang kas, apakah ini uang keluar atau uang masuk? Nah, ini bukan uang keluar, bukan uang masuk, hanya pemindah bukuan saja dari kas ke bank ya. Artinya kita di sini ada uang masuk, uang keluar, tabelnya. Nah, kita pencatatan transaksi lainnya ya. Setoran uang tunai ke bank. Nah, masuk ke sini pencatatan transaksi lainnya. Maka di kolom deskripsi kita pilih tadi karena Bank BNI, maka kita pilih BNI ya di kolom deskripsi. Di tipe pembayarannya adalah
kas. Oke, kita masukkan. Sesimpel itu saja. Jadi di sini kita tinggal masukkan Bank BNI ya. Ini dia Bank BNI. Lalu tipe pembayarannya adalah kas ya. Oke, selanjutnya lagi transaksi berikutnya di tanggal 1 kita ada transaksi pembayaran utang ya. Bayar utang ke supplier, boga boga utama ya tadi ya. Contohnya 5 juta kita bayar pakai bank transfer contoh ya. Bank BNI. Nah, sekarang apa akun yang harus kita pilih di deskripsi dan pembayaran? Maka kita lihat nih, pembayaran utang berarti artinya apa? Uang masuk atau uang keluar? Uang keluar pastinya ya. Nah, kita masuk ke tabel uang keluar, pembayaran utang. Nah, di sini pembayaran utang, kita pilih karena ini adalah utang ke supplier berarti utang dagang ya. Di deskripsinya kita pilih utang dagang dan tipe pembayarannya apa? Bank transfer ya tadi. Karena bank transfer pakai Bank Mandiri contohnya, maka saya pilih Bank Mandiri. Oke, di sini kita pilih utang dagang ya. Mana tadi utang dagang? Nah, ini utang dagang. Terus di tipe pembayarannya adalah mandiri ya. Oke. Lanjut transaksi berikutnya ada di tanggal 1 lagi kita melakukan penarikan uang tunai dari Bank Mandiri contoh ya. Nah, apakah ini uang keluar atau uang masuk? Sejumlah 1 juta misalnya ya. Ini bukan uang keluar, bukan uang masuk, hanya saja pemindah bukuan ya dari bank ke kas ya. Sama seperti ini tadi kan, kalau deposit dari bank ke kas, kalau ini terbalik ya contohnya. Oke, berarti kita pakai tabel yang pencatatan transaksi lainnya. Nih, penarikan uang tunai dari bank. Nah, berarti di deskripsinya kita masukkan kas dan tipe pembayarannya adalah bank tersebut ya. Karena saya ngambil dari bank Mandiri, maka saya pilih Bank Mandiri. Nah, tinggal kita masukkan segampang ini saja ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya ambil kas di deskripsinya karena perintahnya tadi seperti itu. Mana kas tadi? Kas di sini ya. Oke, di sini kita pilih Bank Mandiri. Oke. Nah, lanjut lagi. Di tanggal 1 misalnya kita ada membayar internet misalnya, internet langganan, contohnya 500.000. Oke, nah sekarang ini uang masuk atau uang keluar? Ini uang keluar pastinya ya. Nah, kita cari di sini yang mana internet. Nah, di sini akunnya pakai yang, ini dia. Pembayaran biaya listrik, air, telepon, dan internet ya. Nah, lalu di deskripsinya kita pilih yang mana? Pilih yang ini, biaya air, listrik, telepon, dan internet. Karena kita bayarnya pakai uang cash, maka pilih ya kas ya. Seperti itu. Kita kembali ke sini, masukkan di sini pakai biaya, kalau biaya-biaya di atas biasanya ya. Nah, di sini dia biaya air, telepon, listrik, internet, dan pilih di deskripsinya tipe pembayarannya kas. Ya, segampang itu saja Bapak Ibu ya. Nah, lanjut Bapak Ibu, terus transaksi selanjutnya kita catat lagi. Misalnya masih di tanggal 1. Nah, di sini saya membayar supplier lagi, membayar supplier Haji Dudung. Contoh ya, ini. Nah, supplier Haji Dudung ini saya bayar sebesar 5 juta juga ya, tanggal 1. Nah, ini berartinya apa? Uang keluar ya. Uang keluar ini, nah saya bayarnya karena Haji Dudung itu tidak punya rekening BNI, Mandiri, BRI, BCA. Nah, saya transfer ke rekening beliau, rekening Bank Bukopin misalnya gitu ya. Maka yang harus saya catat adalah apa? Utang dagang dan tipe pembayarannya bank ya. Maka saya catat di sini utang dagang, mana dia utang dagang di atas, nah utang dagang, dan saya bayar pakai bank BNI misalnya ya. Nah, dari bank BNI ke Bukopin kan ada bank apa namanya itu ongkos transfer ya. Nah, ada ongkos transfer misalnya Rp6.500, maka saya catat juga ini transaksinya 6,5 artinya 6.500. Di sini saya catat nih transaksinya bank charge ya, biaya transfer antar bank ya, dari bank BNI ke Bank Bukopin karena tadi Haji Dudung itu tidak punya bank BNI misalnya ya, rekening bank BNI. Maka pencatatannya apa? Nah, kita lihat di sini biaya transfer antar bank itu artinya uang keluar ya. Nah, uang keluar masukkan di sini pembayaran biaya administrasi umum dan lainnya. Nah, itu. Nah, kita masukin di deskripsi, kita masukkan ini. Nah, yang di tipe pembayarannya kita masukkan bank ya, karena tadi kita membayar pakai BNI, maka kita
masukkan di tipe pembayaran BNI ya, Bank BNI, dan di sini apa tadi biaya administrasi umum dan lainnya ya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, biaya administrasi umum dan lainnya ini dia. Nah, inilah untuk mencatat dapat apa tadi biaya transfer antar bank ya. Nah, saya rasa ini sangat mudah ya Bapak Ibu ya. Nah, setelah ini beberapa contoh ini, jadi intinya adalah sebelum kita input data ke dalam lembar kerja biaya personal dan lainnya ini, yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah apakah transaksi itu termasuk ke dalam golongan uang masuk atau dia termasuk dalam golongan uang keluar ya, atau dia termasuk ke dalam golongan pencatatan transaksi lainnya seperti setoran uang tunai di bank dan lain-lainnya, atau apakah dia termasuk ke dalam penyesuaian ya. Seperti itu Bapak Ibu, sesimpel itu saja. Nah, jadi pertama-tama tentukan dulu termasuk golongan apa ya dia, terus lihat di deskripsinya di sini di tabel bantu ini, misalnya tadi penerimaan piutang ya, kita nerima uang berarti kan, berarti yang kita pilih di deskripsi adalah kas atau bank ya. Kalau dia membayar pakai uang kas, maka di kolom deskripsi tadi kita pilih kas. Kalau dia membayar pakai bank transfer, maka yang kita pilih adalah bank ya, tergantung banknya bank apa. Nah, lalu tipe pembayarannya apa? Ya, tipe pembayarannya apakah itu berkaitan dengan piutang dagang atau piutang lain-lain ya. Jadi intinya Bapak Ibu, di kolom yang berwarna ini, berwarna hijau ini tidak boleh kosong ya. Karena ini akan berkaitan nanti laporannya ke neraca dan laba rugi secara otomatis. Jadi ini kita tidak boleh mengisi satu saja di deskripsi, tapi di tipe pembayaran kita tidak isi seperti ini. Nah, laporannya nggak akan balance. Kalau kita lihat di sini nanti akan ada selisih ya. Nah, ya kan ada selisih di sini ya. Ini harus selalu kosong di laporan neraca ini. Jadi perlu diperhatikan. Nah, di dalam sini kedua-duanya harus diisi ya. Seperti itu Bapak Ibu.